Betul saudara ya. Karena banyak saksi. Nah ini saksinya yang memberikan salam kepada saudara, yang bukti mengasihi saudara banyak, gitu saudara. Ya jadi saya mengembalakan di Taiwan udah hampir 18 tahun di Taichung, kota Taichung, dan kami buka beberapa tempat yang ada di Taiwan. Taipei juga saya bersama dengan rekan-rekan kita buka Taipei, terus kita setelah Taipei ada kita kasih ke Pastor Stephen membalakan. Saya pergi ke selatan, ke Kaohsiung, ke Chiayi gitu ya. Jadi saya sekarang membalakan 2 kota di Taipei, di Taichung dan yang di Kaohsiung. Taipei sama Chungli, Pastor Stephen dengan keluarga yang membalakan di sana. Jadi saya bagian tengah ke bawah, saya yang membalakan bersama dengan istri, dengan beberapa pelayan Tuhan di sana dibantu oleh mereka. Jadi saya pergi di Kaohsiung, staff saya khotbah namanya Yunike, ya sudah ikut saya cukup lama. Yunike anak pendeta, lulus kuliah teologi, terus saya rekrut dia untuk bantu saya, dan dia saat ini khotbahnya hari ini dia khotbah di Kaohsiung. Kalau minggu besok saya ke Kaohsiung, minggu besok saya ibadah sama-sama gabungan yang dari Kaohsiung datang ke Taichung 3 jam naik bus. Jadi ibadah Paskah sama-sama. Nah kalau Natal kita gantian, yang dari Taichung pergi ke Kaohsiung gitu saudara. Jadi ibadah gabungan sama-sama. Nah besok mereka datang, terus minggu depannya saya harus ke Kaohsiung. Jadi gantian. Pulang jam 9 malam, pergi 9 pagi, pulang 9 malam. Setiap minggu seperti itu. Kalau ini hari saya di sini, istri saya yang ke Kaohsiung. Jadi muter gitu. Jadi saya nggak pernah ketemu dengan istri saya ke khotbah atau pelayanan bersama-sama. Selalu misa karena Tuhan, gereja Tuhan ini membutuhkan saudara. Ya jadi saya berharap saudara juga bisa belajar, saudara bisa sama-sama boleh menjangkau, bahkan kita boleh jadi berkat buat banyak orang saudara. Jangan batasin diri saudara. Ya, saudara masih kuat, masih luar biasa, dan jangan batasin Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kalau saudara bersedia dipakai Tuhan, latar belakang kita, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa. Ya kita akan buka sama-sama Kejadian pasalnya yang ke catatan saya kemana? Kok bisa ada yang nyuri ya? Di kantong kayaknya kelihatan. Di kantong? Ada Kok tahu? kertas putih. Kejadian 22. Oke. Saya punya 1 istri, 2 anak. Ya. Bukan 2 istri 1 anak ya, jangan salah. Jadi 1 istri, 2 anak, dua-duanya wanita. Yang 1 Rebecca namanya umur 15 tahun, yang 1 Grace umurnya 11 tahun. Dan saya tinggal di asrama wanita. Iya, karena tiga-tiganya kan wanita. Ya, jadi saya tinggal di asrama wanita. Kita baca sama-sama Kejadian pasal yang ke-22. Judulnya dikatakan apa? Di atasnya perikopnya apa, saudara? Kepercayaan Abraham diuji. Saya baca ayat yang ganjil ya. Ibu-ibu, kadang-kadang kalau saya sebut bapak-bapak minta maaf karena udah terbiasa. Ini hari saya harus membiasakan sebut cuma ibu-ibu. Backgroundnya di kanan. Ya, saya bacakan yang ganjil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacakan ayat yang genap bersama-sama sampai nanti ayat yang ke-14. Ya, 1-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikukannya ke atas bahu Ishak.
anaknya sedang di tangan di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam berukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran menggantikan anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, saudara, amin. Saudara, saya mau bagikan ini biar saudara dan saya sendiri. Firman itu buat saya juga loh, saudara. Amin. Ya, waktu saya siapin, saya tanya Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, dan saya mendapatkan waktu ayat ini buat kita semua di tempat ini. Setiap tadi di ayatnya yang saya lompat di ayatnya yang ke 12 dikatakan gini, lalu berfirmanlah ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu." Apa saudara? "Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui." Artinya apa saudara? Artinya Tuhan itu kadang-kadang mau mengecek saudara dan saya loh. Saya katakan sekali lagi, kadang-kadang Tuhan mau uji saudara dan saya. Saya ingat sekali waktu saya sekolah, waktu saya mulai pelayanan, banyak sekali kendala, banyak sekali rintangan, banyak sekali pergumulan. Seperti waktu itu kan saudara, anak saya sekolah bangun harus jam 6 pagi harus bangun. 6 lewat 40 atau 45 anak saya harus saya antar ke stasiun bus. Malam pulang udah jam 6 sore sampai rumah. Tidur di sekolahan, ya, makan di sekolahan, ntar jam 6 baru sampai rumah lagi. Dia istirahat sebentar, 10 sampai 15 menit. Setelah itu dia harus mandi, dia harus belajar lagi, saudara, sampai jam 10. Kira-kira seperti itu, setiap hari seperti itu. Untuk apa? Karena kalau nggak belajar, nggak ngikutin, apa yang terjadi, saudara? Dia akan ketinggalan. Sama kehidupan saudara dan saya. Kenapa Tuhan izinkan ujian itu datang ke dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Untuk saudara dan saya semakin lama semakin dewasa. Amin. Saudara dan saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Saudara, waktu dikasih ada masalah, pergumulan kita yang lebih berat, kita ini nggak nyalakan Tuhan seperti nanti kita akan belajar dari Abraham. Yes. Di ayat pertama dan ayat kedua, ya dari tadi kita baca tentang kisah Abraham diuji, saudara. Pasal yang 22 ayat yang pertama dan kedua, Abraham itu dikatakan saudara mendengar suara atau Allah berfirman kepadanya untuk saudara mempersembahkan anak yang dikasihinya, anak yang ditunggu. Saudara, berapa lama sudah kalau saudara tahu? 100. Kok ditunggu 100? 25 tahun. Kalau sudah baca kitab Kejadian, waktu Abraham dan Sarah nggak punya anak, itu Tuhan ngomong 3 kali kepada Abraham. Pertama, Abraham umur 75 tahun waktu itu. Jadi ada rentetan di mana Allah berbicara kepada Abraham dan Sarah. Jadi pertama kali Abraham ini mendengar janji Tuhan itu tentang dia bawa keturunannya, apa saudara? Akan banyak seperti bintang di laut, saudara. Ya. Bintang di langit. Oh iya. Saya cuma ngetes supaya saudara konsentrasi apa enggak. Dikatakan apa saudara? Keturunanmu akan seperti bintang di langit.
seperti pasir di laut. Tapi nunggunya bisa nggak seperti Abraham? Nunggunya itu nggak sebentar loh saudara. Nunggunya itu 25 tahun, 75 tahun dia mendengar pertama kali Tuhan berfirman, berjanji kepadanya. Umur 78 sekali lagi, umur 99 sekali lagi, dan tahun depan baru Sarah melahirkan punya anak saudara. Waktu saya katakan sekali lagi, ayat pertama dan ayat kedua dikatakan Allah berfirman, Abraham Nah hari ini saya mau belajar, kalau saudara mau berhasil, saudara anak Allah, dia Bapak kita belajar untuk mendengar suara dia seperti Abraham. Kalau Abraham bisa dengar suara Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan nggak? Bisa. Mestinya bisa. Gimana cara dengar suara Tuhan sih? Tuhan ngomong di. Sekarang kita buka ayatnya saudara. Kitab Alkitab kita buka kitab Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Kalau ada satu orang saya tolong bacakan Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dikatakan domba-dombaku mengenal domba-dombaku mengenal aku, berarti domba-domba itu tahu siapa tuannya. Suaranya dia tahu. Contohnya saya kasih gampang ilustrasi. Kalau saya sering kali telepon ke siapa namanya? Eka. Saya telepon Eka, ngomong, Kak, gimana kabarnya? Baru kenal terus ngomong gitu ya, ngobrol, sharing, nguatin, doain. Terus besok atau lusa saya telepon lagi dia, Eka. Seminggu kemudian saya telepon lagi Eka. Terus 10 hari kemudian atau 1 bulan kemudian saya telepon lagi sama Eka. Pertama dia telepon mungkin dia kaget, siapa ya? Kalau sudah sering-sering ketemu, sering ngomong, kira-kira nggak ada di handphone saudara dicatat atau di save nama saya, kira-kira waktu mendengar suara saya, Ika tahu nggak itu saya? Kenal. Kenapa? Karena sering telepon. Sudah mendengar suara. Tuhan juga gitu. Kalau hati kita sering dilatih, dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita dengan gampang nanti mengetahui itu suara Tuhan atau bukan. Jadi latihnya dari hati itu. Abraham ini belajar yang pertama. Abraham ini mendengar. Dia berfirman dan dia mendengar apa yang Tuhan inginkan. Katakan bawalah anakmu ya ke salah satu tempat yang aku katakan kepadamu. Ayat 1 dan 2 ngomong begitu. Jadi yang pertama untuk saudara dan saya bisa mengalami janji Tuhan atau berkat Tuhan, yang pertama kita harus dengar Tuhan. Saya 2 tahun yang lalu ini saya share. Saya berharap waktunya bisa nanti saya gak kelamaan gitu ya. 2 tahun yang lalu saya berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan, di akhir tahun tuh biasanya saya doa khusus sama Tuhan, tanya mau gimana tahun ke depan. Terus singkat cerita saya berdoa, Tuhan bilang gini, kamu udah 16 tahun di Taiwan waktu 2 tahun yang lalu. Kamu udah 16 tahun di Taiwan, apa yang kamu sudah bagikan buat Taiwan? Saya bingung jawabnya. Saya pikir lagi, renungin lagi, kenapa ngomong Taiwan? Kenapa nggak Indonesia? Kenapa Taiwan? Terus saya pikir gitu ya. Saya berusaha memeras pikiran saya terus bergumul, saya tanya. Tuhan bukakan satu. Istrimu sekarang orang Taiwan. Dia orang Indonesia, tapi sudah dapat citizen sana. Terus anakmu 2 orang Taiwan. Tinggal saya sendirian. Nah kalau istri dan anakmu orang Taiwan, dan selama ini mereka yang ke gereja Taiwan, saudara, istri saya ke gereja Taiwan, kalau nggak pelayanan ke Kaohsiung, dia ke pelayanan gereja Taiwan, dari guru sekolah minggu, anak saya juga di sana. Ya, terus kalau siangnya satu gereja, istri saya dan anak saya luar biasa dengan kalah sama anak saya. Anak saya hari Minggu pagi ke ibadah Mandarin service, Mandarin, siangnya jadi guru sekolah minggu. Dari umur 11 tahun yang kecil, besar. Jadi dia ngajar, nggak pernah berhenti.
nggak pernah istirahat, setiap minggu dia harus ngajar. Nah, berkatnya luar biasa buat anak saya. Dua-duanya, bukan satu loh. Dua-duanya sekolah minggu.